Safa itu murung di sekolahnya. Terus dia nggak mau main sama teman-temannya. Aku tahu Safa seperti itu karena mungkin Safa masih kaget dengan semua kenyataan ini. Kasian Safa. Dia juga pasti nggak bisa ngelupain semua kejadian di pernikahan kamu. Susah buat menghilangkan memori itu pasti. Dan pastinya dia trauma. Dipta, ya ini semua karena Dipta, karena suami kamu. Dia yang udah bikin Safa menjadi seperti ini. Kasian masih kecil tapi sudah trauma. Meski ku masih harapkanmu. Pelan-pelan ya. Safa! Safa! Safa udah sembuh? Udah teman-teman. Udah lama gak main bareng. Aku juga kangen. Kita main di kelas yuk. Ayo. Dadah Mama, sarang ya. Sarang ya sayang, jangan capek-capek dulu ya nak ya. Dadah Papa. Semangat belajarnya. Teman-temannya Safa semuanya, Om titip Safa ya. Kalau main jangan terlalu capek. Siap Pak. Dadah. Dadah. Dadah Gi. Dadah. Alhamdulillah aku bersyukur banget Safa udah bisa masuk sekolah. Aku juga. Yaudah kita jalan ya sayang. Sayang, aku udah buat appointment ya sama psikiater. Mas, aku itu udah datang ke psikolog. Aku udah datang ke psikiater. Terus aku sekarang masih harus konsul lagi. Walaupun aku ngerasa aku nggak butuh. Aku ngerti sayang, tapi kan gak ada salahnya kalau buat kita berusaha terus-menerus supaya delusi kamu sampai hilang. Ya udah terserah lah, Mas. Kamu udah harus kerja lagi ya? Kamu nggak bisa emang ngobrol sama Anggun sampai kondisi kamu membaik, kamu udah enakan untuk kerja lagi, baru kamu masuk kerja. Gimana? Aku harus punya kegiatan supaya aku bisa ngelupain semua masalah-masalah yang ada di hidup aku. Nah, Mel, kok belum datang sih Nona? Ya udah, kalau gitu kamu semangat kerjanya ya sayang. Tunggu sebentar. Sebentar. Kenapa? Apa sih? Bisa-bisanya Nona merapikan baju Dipta. Kamu itu bajunya harus rapi. Supaya bisa jadi cerminan semua karyawan di kantornya Papa. Iya sayang. Terima kasih. Sikap Nuna berubah lagi. Menjadi kaku dan dingin lagi.
Buat kamu. Obat? Ini obat yang dikasih psikiater kemarin. Luna itu kerja di klinik kakaknya, jadi nggak usah sosokan khawatir. Ada saya di sini. Urus aja urusan kamu sendiri. Luna, masuk. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku. Ya sayang, aku pasti datang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggun sangat antipati sekali padaku. Aku tahu Anggun masih sangat membenciku dan itu haknya. Aku hanya khawatir dengan Luna akan terpengaruh oleh Anggun hingga dia membenciku lagi. Halo, Pak. Kamu lagi di mana sekarang? Ini aku ada di kliniknya Luna. Aku habis nganterin Luna. Iya, tapi kamu nggak lupa kan? Habis itu kamu mau melakukan apa? Enggak kok. Ini sekarang aku mau jalan ke kantor. Good, bagus. Dipta, selamat bekerja ya. Papa tahu, memang kamu masih baru kan? Tiba-tiba kamu masuk dalam lingkungan yang sangat berbeda. Nggak apa, it's okay. Tapi nanti lambat laun pasti kamu bisa beradaptasi ya dengan lingkungan yang baru. Tenang aja kamu. Iya, Pak. Terima kasih, aku akan berusaha. Aku juga nggak mau ngecewain Papa sama semuanya. Ya udah kalau gitu, Pak. Aku jalan sekarang ke kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu mimpi saya untuk melihat Dipta melanjutkan bisnis saya akhirnya terwujud. Alhamdulillah. Aku seneng deh akhirnya Safa bisa masuk sekolah lagi. Sama aku juga, gak ada kamu rasanya gak rame. Safa emangnya kenapa sih kamu bisa sampai sakit? Kata mama aku waktu ke pesta mama kamu ada keributan Safa. Emangnya ada apa sih Safa? Kamu kenapa, Safa? Enggak, aku nggak kenapa-napa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, Safa sudah kembali sekolah. Selamat datang kembali ya, Safa. Iya, Bu Guru. Gimana keadaan kamu sekarang, sayang? Sudah merasa sehat? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali Safa bisa kembali sekolah. Mudah-mudahan seterusnya Safa selalu diberikan kesehatan ya. Mas Dipta, welcome to our company. Ini bakalan jadi ruangannya Mas Dipta. Dulu ini adalah kantornya Om Ibo, dan mulai hari ini jadi tempat kerjanya Mas Dipta. Terus apa yang harus aku lakuin, Freya? Seperti yang aku briefing sebelumnya, di sini semua adalah kerjaannya Mas Dipta. Ini adalah beberapa berkas yang akan Mas Dipta handle. Jadi nanti Mas Dipta periksa dulu ya. Aku senang deh, Mas Dipta sekarang udah bergabung di perusahaan kita. Iya, Freya. Aku juga senang. Aku bisa ngabulin keinginannya Papa sekarang. Oh ya, by the way, berkas-berkas ini harus segera Mas Dipta periksa. Karena ada beberapa yang harus segera mendapat persetujuan dari Mas Dipta. Jadi diperiksa dulu ya. Oke, nanti aku lihat-lihat. Oke, kalau kayak gitu aku balik ke ruangan aku dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa atau butuh bantuan bisa langsung kabarin aku. Iya, aku pasti butuh bantuan kamu. Sih. Banyak banget.
Ma, aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Gara-gara kebohongan aku, Mama harus jadi korban. Papa benar-benar sayang dan merindukan aku. Aku tahu, begitu besar rasa kehilangan Papa. Ketika aku nggak pernah kembali, aku benar-benar mengecewakan Papa. Aku benar-benar merasa nggak nyaman ada di sini. Tapi aku harus melakukan semua ini demi Papa, Nuna, dan Safa. Ayo kita main ayunan. Yuk Safa. Tapi aku nggak mau kalian berdua aja. Ayo Safa. Kalian berdua aja main ayunannya. Aku lagi nggak mau. Ya udah deh kita main ya Safa. Iya. Bye. Bye. Safa kenapa murung ya? Dan nggak mau berbaur sama teman-temannya. Ada apa ya? Gurunya Safa. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan ke Ibu tentang Safa. Oh, iya, Bu. Safa kenapa? Safa baik-baik aja kan, Bu? Jadi saya perhatikan hari ini Safa terlihat begitu diam dan murung, Bu. Dan Safa juga tidak mau bergabung main dengan teman-temannya. Dan saya juga lihat Safa sangat sedih sekali, Bu. Ya Allah. Kasihan sekali anakku. Dia terus menyendiri dan sedih. Maaf sekali, Bu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Safa ya, Bu? Saya minta maaf atas itu ya, Bu. Karena memang mungkin Safa masih sedih karena berpulangnya omanya, Bu. Jadi pasti Safa masih sangat terpukul saat ini. Kalau itu saya paham sekali, Bu. Nanti saya akan coba bicara dengan Safa dan saya coba besarkan hati Safa supaya dia tidak terus-terusan bersedih ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas pengertiannya. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sabar. Nuna, Kak, kamu kenapa kok kayak resah gitu? Kenapa? tadi gurunya Safa baru aja telepon aku, Kak. Kenapa, Safa? Gurunya bilang sama aku kalau Safa itu murung di sekolahnya. Terus dia nggak mau main sama teman-temannya. Aku tahu Safa seperti itu karena mungkin Safa masih kaget dengan semua kenyataan ini. Kasian Safa. Dia juga pasti nggak bisa ngelupain semua kejadian yang di pernikahan kamu. Susah buat menghilangkan memori itu pasti. Dan pastinya dia trauma. Dipta, ya ini semua karena Dipta, karena suami kamu. Dia yang udah bikin Safa menjadi seperti ini. Kasian, masih kecil tapi sudah trauma. Udah, biar saya bantu aja, ya. Kasih deh. Nuna, kamu istirahat aja di ruangan karyawan. Ya, kamu tenangin diri kamu dulu. Ya, Kak, makasih banyak ya, Kak. Iya.
Aku akan buat kamu makin menderita, adikku sayang.